Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para audiens peserta kelas tafsir Antasalam, alhamdulillah kita kembali lagi dipertemukan di kelas tafsir seri terakhir, seri keempat, tema kenegaraan. Bahasan yang akan menjadi materi pada malam hari ini adalah seputar makna kesejahteraan dalam Al-Quran. Para hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya Muhammad Izharuddin selaku moderator untuk memandu dan memimpin jalannya webinar kali ini. Sebelumnya juga saya harapkan kepada seluruh hadirin sekalian untuk berlangsungnya acara pada malam hari ini, agar selama materi yang disampaikan nanti oleh Pak Ubaid untuk para peserta agar tidak menghidupkan mikrofonnya sehingga tidak mengganggu jalannya materi yang disampaikan beliau. Baik, para hadirin sekalian, sebelum beranjak pada materi nanti, izinkan saya sedikit memaparkan CV beliau. Jadi pemateri kita pada malam hari ini bernama Dr. Ahmad Ubaidi Hasbillah, MA, lahir di Jombang 3 Desember 1986. Beliau ini merupakan kepala Madaris Darussunnah setingkat SMP SMA di Ciputat, Jakarta Selatan, Tangerang. Kemudian bergelar doktor dalam bidang hadis dan tradisi kenabian di S1, S2, dan S3-nya di UIN Jakarta. Beliau juga menuntut ilmu langsung, ilmu hadis secara langsung dari pakar hadis Indonesia, almarhum Kiai Ali Mustafa Ya'qub. Saat ini beliau juga merupakan dosen tetap dalam bidang ilmu hadis di Perguruan Tinggi Islam PT IKI, dan juga mengampu mata kuliah Sunan An-Nasai dan Ibnu Majah di Darussunnah International Institute for Hadith Science. Beliau ini juga memiliki banyak sekali karya, teman-teman. Ini setelah saya searching sedikit di Cari Ustadz, beliau menulis ada 7 karya, tekstual ahli hadis dalam ormas modernis dan tradisionalis Islam di Indonesia, hakikat jihad dalam Islam, Manzuma An-Abidiyah fi Manahij Ad-Dirasa Ni'ulumil Hadis, dan sebagainya. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, sebelum beranjak penyampaian materi nanti yang akan disampaikan oleh Pak Ubaid, izinkan saya sedikit memberi prolog untuk tema dan materi yang akan disampaikan oleh Pak Ubaid nanti. Sebagaimana yang kita ketahui, yang akan menjadi bahasan dan topik pada malam hari adalah seputar makna kesejahteraan dalam Al-Quran. Kesejahteraan ini menarik, teman-teman, karena kalau kita lihat, jika kita hubungkan dengan negara sesuai dengan tema bahasan besar yang diselenggarakan oleh Antasalam Institute, mulai dari individu, masyarakat, hingga negara, pasti tujuan mereka berkumpul, tujuan mereka berserikat tidak lain dan tidak bukan pasti untuk mencapai suatu hal, yaitu adalah kesejahteraan. Hingga kesejahteraan ini merupakan suatu ideal bagi masyarakat, khususnya negara. Jika kita tarik konteks pada pembahasan pada malam hari. Untuk itu, jika luas lagi, jika kita tarik bagaimana sih penjelasan Al-Quran mengenai makna kesejahteraan itu. Aspek-aspek apa saja yang akan dibahas yang termasuk di dalam Al-Quran itu. Tidak ingin berpanjang lebar, baiklah, selanjutnya saya akan langsung kepada pemateri kita. Ya, waktu dan tempat dipersilahkan. Kemudian nanti izin setelah menyampaikan materi nanti ada tanya jawab dan diskusi. Setelah itu ada sedikit penyampaian poin-poin yang akan disampaikan oleh Mas Rizky Prayogo.
dan setelahnya kita baik waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Ubed Asbillah. Ya. Baik, terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Apa namanya? Ini Mas Yogo ya, selaku ketua apa ini? Antas Salam ya, Institut, dan juga timnya yang saya banggakan, dan juga segenap hadirin yang menyertai kita semuanya di sesi kali ini. Ini sesi kajian tafsir terakhir ya untuk sesi apa tadi, tema-tema kenegaraan gitu ya. Ya. Oke. Dan topik kita adalah topik tentang kesejahteraan, tentang makna kesejahteraan dalam Al-Quran, di mana membincang suatu kesejahteraan itu tentu butuh pemahaman yang luas, yang waktu yang juga cukup panjang tentunya ya, karena berbicara kesejahteraan itu topiknya itu pasti menyangkut banyak hal, banyak dimensi, banyak bidang, sehingga tidak sekedar ekonomi saja, tidak sekedar masalah materi saja, tapi kesejahteraan ini menyangkut segala hal, segala bidang. Oleh karena itu indikator kesejahteraan itu berubah-ubah ya. Indikator kesejahteraan itu tidak tetap bahwa namanya orang sejahtera itu pasti ketika ekonominya meningkat. Belum tentu sejahtera juga. Ketika seseorang itu keamanannya sudah terjamin, belum tentu sejahtera juga. Ketika seseorang itu semuanya serba sudah dimiliki, ya, semuanya serba dimiliki, semuanya serba ada, serba mudah. Apakah sejahtera juga? Ternyata belum tentu sejahtera juga. Nah, sehingga disinilah indikator kesejahteraan itu boleh dibilang indikatornya masih selalu abstrak, dan memang akan selalu berubah. Bisa saja dia tidak abstrak, tapi dia akan selalu berubah dan akan selalu dievaluasi terus sesuai dengan kondisi yang diharapkan oleh seseorang. Nah itu atau sederhananya sejahtera itu adalah ya hidup ideal. Sejahtera itu adalah hidup ideal. Nah ideal ini kan tidak ada ukuran yang pasti terkait dengan ideal. Semua tergantung kepada siapa yang menjalani, siapa yang punya standar itu sendiri. Nah, tetapi di sini Al-Quran nanti punya beberapa tawaran. Al-Quran punya beberapa tawaran tentang konsep ideal, tentang indikator hidup yang ideal, hidup yang sejahtera itu seperti apa. Itu pun nanti kita akan lihat kata-kata kunci dalam Al-Quran itu juga nantinya tidak memberikan kepada kita kata kunci yang sangat teknis, juga tidak. Nah, tetapi setidaknya memberikan gambaran dasar, gambaran awal tentang apa itu kesejahteraan dalam perspektif Al-Quran. Sehingga kalau tadi dihubungkan dengan tema kenegaraan, maka negara seperti apa sih yang sejahtera versi Al-Quran? Negara sejahtera itu kriterianya apa, indikatornya apa, itu versi Al-Quran seperti apa. Nanti negara, masing-masing negara tentu punya indikator yang berbeda pula. Indonesia dengan segenap sumber daya yang dimilikinya dan potensi yang ada, tentu merumuskan indikator-indikator sejahtera itu tidak sama dengan misalnya Malaysia, tidak sama dengan negara-negara lain ya. Misalnya negara sejahtera bagi Palestina misalnya, nah itu tentu tidak sama dengan indikator negara sejahtera versi Indonesia hari ini. Versi Indonesia tahun ini dengan tahun depan tentang indikator negara sejahtera itu juga bisa saja berubah, berbeda. Nah ini indikator-indikatornya akan selalu berkembang terus seiring dengan tadi perkembangan idealisme yang diharapkan oleh
suatu bangsa itu tadi, suatu negara. Apalagi kita masuk di tahun-tahun politik, semua menawarkan tentang konsep kesejahteraan bagi suatu negara. Di Indonesia, masing-masing calon presiden, nah itu pasti menawarkan bahwa negara sejahtera itu seperti ini, apa yang digambarkan dalam visi misi masing-masing. Nah itu turunan-turunannya itulah yang nanti menjadi indikator kesejahteraan. Bahkan ketika pemerintahnya sudah terbentuk, sudah ada, misalnya seperti sekarang ada pemerintahan yang sudah berjalan, yang sedang berjalan, itu punya ukuran negara sejahtera seperti yang disepakati oleh pemerintah yang resmi hari ini. Nah, itu belum tentu dianggap sejahtera oleh versi yang lain lagi. Misalnya, anggap sajalah kalau kita masuk ke wacana praktis dalam politik kita hari ini kan setidaknya ada dua kecenderungan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden ya. Ada calon presiden dan wakil presiden yang mengusung visi perubahan, ada yang mengusung visi melanjutkan, jadi tidak perubahan. Dua-duanya pun itu pasti memiliki indikator kesejahteraan bagi suatu negara yang tidak sama dengan pemerintah hari ini. Yang mengusung perubahan pasti menawarkan kesejahteraan yang berbeda, sudah pasti. Bahkan bahasanya mungkin cenderung bahwa negara kita saat ini sedang tidak baik-baik saja, tidak sejahtera. Meskipun bagi pemerintah yang sedang berjalan sekarang ini, negara kita sudah mencapai titik kesejahteraan yang mungkin ideal atau mendekati ideal. Nah, nanti versi calon pasangan calon yang menawarkan gagasan melanjutkan visi misi pemerintah yang ada hari ini, itu juga masih tetap akan menawarkan kesejahteraan yang berbeda. Tidak mungkin dia akan sekarang ini sudah sejahtera, kita akan pertahankan kesejahteraan ini, tidak mungkin begitu. Nah, jadi betapa sulitnya memang